Saudara-saudara, selamat sore. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan evaluasi di bidang kesehatan yang kita laksanakan dalam seminggu terakhir dari upaya kita bersama untuk mengendalikan penambahan sebaran pandemi COVID-19 yang dilaksanakan terintegrasi sejak berasal dari pusat sampai ke daerah. Kita melihat dalam kecenderungan data yang kita dapatkan pada 1 minggu terakhir, tampak adanya fluktuasi di beberapa daerah, ada kecenderungan yang konsisten meningkat dengan jumlah yang semakin sedikit. Namun di beberapa daerah ada juga yang tidak konsisten. Beberapa hari kita melihat penambahan jumlah kasus tidak banyak, tetapi di beberapa hari terakhir terjadi penambahan yang cukup signifikan. Di beberapa daerah juga masih belum terbentuk pola grafik yang konsisten, yang susah untuk kita tebak dari hari ke harinya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini adalah sebagai gambaran yang bisa kita maknai bahwa proses penularan di luar, di tengah-tengah masyarakat masih saja terus terjadi. Seperti yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa COVID-19 ini adalah penyakit menular yang sudah dinyatakan sebagai suatu pandemi. Artinya dalam waktu singkat telah menyebar ke banyak negara. Pada awalnya kita bisa menggambarkan sebaran-sebaran klasiknya yang dibawa oleh orang yang dalam keadaan sakit, oleh orang-orang yang kemudian bergejala dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, dengan orang yang disertai batuk, dengan orang yang disertai sesak. Namun dalam perkembangannya, gambaran ini sudah tidak lagi menjadi ciri khas dari orang yang membawa atau di dalam tubuhnya terinfeksi virus COVID-19. Kita banyak menemukan orang yang di dalam tubuhnya ada virus COVID-19 yang ditandai dengan pemeriksaan PCR positif dengan gejala yang sangat ringan, tidak panas, tidak batuk, sehingga memberikan gambaran seperti orang tidak sakit. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai orang tanpa gangguan, tanpa gejala. Manakala orang ini kemudian berada di tengah-tengah masyarakat, kemudian tidak menggunakan masker, melakukan kontak dekat dengan kelompok-kelompok lain yang rentan, maka inilah yang kemudian menimbulkan penularan. Dan inilah yang kemudian bisa kita gambarkan dari hari ke hari, kita dapatkan lagi kasus positif yang baru. Oleh karena itu, konsisten pemerintah sejak dari awal untuk memutuskan rantai penularan ini, maka yang pertama, kita harus melindungi diri masing-masing dengan cara menggunakan masker, dengan cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir, dengan cara membatasi untuk keluar rumah, menghindari kerumunan. Ini adalah upaya-upaya perlindungan diri. Mengapa ini menjadi penting? Karena kita tidak pernah tahu sebenarnya di luar siapa yang menjadi OTG, siapa di luar yang membawa virus dan tidak menunjukkan gejala apapun. Oleh karena itu, upaya inilah yang menjadi bahasa universal yang digunakan di seluruh dunia, yaitu jaga jarak fisik pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain.
atau sering disebutkan sebagai physical distancing. Kemudian yang kedua, gunakan masker manakala kita berada di luar rumah, manakala kita bertemu dengan banyak orang. Cuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir sebelum kita menyentuh hidung, mulut, atau mata. Karena cara-cara inilah yang secara bermakna akan memutuskan rantai penularan. Saudara-saudara sekalian, beberapa catatan terkait dengan penularan ini telah kami sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Di antaranya apabila ada seorang tanpa gangguan, tanpa gejala, seorang dengan OTG, yang kemudian tidak menggunakan masker dan berada di lingkungan orang lain, maka 70% peluangnya dia untuk menularkan penyakitnya ke orang lain. Namun apabila dia menggunakan masker, maka secara drastis angka persentase kemungkinan menularkannya tinggal 5%. Mengapa? Karena semua droplet percikan ludah dia pada saat bicara, pada saat batuk, pada saat bersin, tertahan oleh maskernya. Sehingga tidak hanya menyebar langsung ke orang lain, tapi juga tidak mencemari benda-benda di sekitarnya. Dan apabila semua menggunakan masker, baik yang sakit maupun yang sehat, maka angka penularan itu bisa drastis turun sampai dengan 1%. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap dinamika penambahan kasus hari demi hari. Kalau angka itu menurun, artinya kita telah berhasil bersama-sama untuk mengurangi, bukan meniadakan penyakitnya, mengurangi jumlah orang yang terinfeksi yang baru. Namun kalau angkanya meningkat, artinya kita telah membiarkan proses penularan ini terjadi lagi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, upaya melindungi diri yang disampaikan oleh pemerintah sejak awal, dimulai dari bagaimana menjaga jarak, bagaimana melindungi diri dengan mencuci tangan menggunakan sabun, bagaimana melindungi diri dengan menggunakan masker, tidak keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak sama sekali. Tidak keluar rumah. Ini harus kita patuhi. Oleh karena itu kemudian dalam skala yang lebih besar, bukan hanya berbicara melindungi diri, tapi melindungi masyarakat, melindungi komunitas, maka pemerintah memberikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Ini artinya bahwa secara lebih luas lagi semua orang bukan hanya melindungi dirinya, tetapi juga melindungi orang lain. Ini yang harus kita patuhi. Karena hanya cara inilah yang bisa kita gunakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Apabila memang sudah ditemukan vaksin dan sudah membuat orang kebal terhadap penyakit ini, kita tidak perlu menghindar dari COVID, karena kita sudah mendapatkan vaksin dan kebal. Namun kenyataannya sampai saat ini belum ada vaksin, sehingga belum ada orang yang kemudian bisa mendapatkan kekebalan terhadap penyakit ini. Oleh karena itu cara satu-satunya adalah mari kita hindari. Mari bersama-sama melindungi diri sebagai basis kekuatan untuk memutus rantai ini. Inilah yang menjadi tantangan besar kita, karena akhirnya keluargalah yang menjadi kunci. Bagaimana keluarga bisa melindungi dirinya? Apabila ini dilakukan oleh semua keluarga yang ada di tanah air, maka kita akan cepat menangani ini. Saudara-saudara, ini hal yang mendasar dari evaluasi dalam seminggu terakhir ini. Oleh karena itu, akan kami laporkan bagaimana kinerja kita pada hari ini.
jumlah spesimen yang kita periksa sampai dengan hari ini terakumulasi adalah 158.273 spesimen. Pemeriksaan dilakukan melalui 2 metode, yaitu menggunakan real-time PCR sebanyak 157.769 spesimen dengan menggunakan tes cepat molekuler TCM sebanyak 504 spesimen. Spesimen ini kita ambil dari 113.452 orang. Hasil yang kita dapatkan adalah dari pemeriksaan menggunakan PCR. Kita mendapatkan hasil positif 13.879, dari TCM mendapatkan hasil 153 orang. Sehingga total hasil positif yang didapatkan 14.032. Total hasil negatif yang kita dapatkan adalah 99.420 orang. Kasus yang akumulasi yang kita pantau untuk ODP sebanyak 248.690 orang. PDP 30.317 akumulasinya. Kemudian konfirmasi positif yang kita dapatkan pada hari ini sebanyak 387, sehingga totalnya menjadi 14.032. Kemudian kasus sembuh, kita dapatkan tambahan hari ini 91 orang, sehingga total menjadi 2.698 orang. Meninggal 14 orang, sehingga total menjadi 973 orang. Kemudian 373 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi. Saudara-saudara, mari kita cermati angka-angka ini. Inilah gambaran-gambaran kita apakah kita telah melaksanakan dengan baik kebiasaan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah. Inilah jawaban yang mungkin bisa kita jawab masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada pilihan buat kita. Hanya satu, patuhi seluruh langkah-langkah untuk memutuskan rantai penularan ini. Tetap di rumah. Tidak melakukan perjalanan kemanapun. Tidak mudik. Sekali lagi, tidak mudik. Kita tidak akan bisa memberikan jaminan bahwa di sepanjang perjalanan kita tidak akan tertular dengan kasus ini. Mari bersama-sama untuk tidak mengambil resiko. Permasalahan ini adalah permasalahan bersama. Karena satu orang saja sakit dan berada di tengah-tengah masyarakat, maka dia akan menjadi sumber penularan bagi masyarakat yang lain. Oleh karena itu, tenggang rasa kita penting. Saling mengikatkan mutlak, gotong royong jangan pernah diberhentikan. Saudara-saudara sekalian, ini permasalahan kita. Ini hanya kita yang bisa menyelesaikan. Oleh karena itu, mari kita lindungi diri kita. Mari kita lindungi keluarga kita. Mari kita lindungi lingkungan kita. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Dan kita pasti bisa melakukan itu. Pemerintah, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, semuanya bahu-membahu untuk melawan ini. Oleh karena itu tidak ada ruang bagi siapapun untuk kemudian tidak menjalankan aksi bersama kita untuk menghadapi pandemi COVID-19. Saudara-saudara, yakinlah kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.